Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama Ayu Desinda Asari dengan NIM 5022. Yang kedua saya sendiri Aditya Mulyana dengan NIM 5043. Yang ketiga Rodatul Nikmah dengan NIM 5059 akan memaparkan materi mengenai metode dan teknik bermain beserta penerapannya. Sebelum itu eh, ada 4 pokok pembahasan mengenai metode dan teknik bermain beserta penerapannya. Yang pertama, pengertian pembelajaran anak. Yang kedua, bagaimana sih anak itu belajar. Yang ketiga, pendekatan pembelajaran anak. Yang keempat, prosedur pembelajaran anak dan metode pembelajaran anak. Ini saya akan membahas mengenai pembelajaran anak dan bagaimana anak belajar. Yang pertama, pembelajaran anak. Pembelajaran anak itu apa sih? Pembelajaran anak adalah proses interaksi antara pendidik dengan anak melalui kegiatan bermain pada lingkungan yang belajar yang aman, menyenangkan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Pembelajaran anak usia dini berpusat pada anak tersebut. Pembelajaran untuk anak usia dini pada dasarnya adalah pembelajaran yang kita berikan pada anak agar anak dapat berkembang secara wajar. Pada hakikatnya, anak belajar sambil bermain. Oleh karena itu, pembelajaran pada anak usia dini pada dasarnya adalah bermain. Pembelajaran pada anak usia dini itu dirancang agar anak merasa tidak terbebani dengan mencapai tugas perkembangannya. Proses pembelajaran yang dilakukan harus berawal dari lingkungan sekitar atau yang dimiliki anak tersebut. Yang kedua yaitu saya akan membahas mengenai bagaimana sih anak belajar itu. Sebelumnya, anak-anak belajar dengan berbagai cara. Mereka menyerap informasi dengan cara pengalaman yang nyata, melalui alat indera penciuman, peraba, pendengar, penglihatan. Anak-anak juga belajar melalui berbagai pengalaman dengan objek, dengan kegiatan yang ada sekelilingnya. Lalu dunia belajar anak itu dunia bermain. Bermain memiliki fungsi yaitu dalam perkembangan intelektual anak serta proses asimilasi dan akomodasi yang terkait di dalamnya. Dengan bermain, anak-anak dapat belajar, melakukan observasi, intelijensi, dan eksplorasi. Bermain juga menyediakan pengalaman, informasi, serta keahlian yang menjadi dasar bagi pengalamannya mereka yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudatul Nikmah, NIM 1902 10 20 50 59. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran anak. Yang pertama, pendekatan Higgscope. Pendekatan ini menyebutkan bahwa anak memiliki hubungan sosial dan emosional yang baik. Yang kedua, pendekatan BCCT. Pendekatan BCCT ini lebih jauh tentang sentra dan saat lingkaran kegiatan bermain sambil belajar dan pada sentra-sentra. Yang ketiga, pendekatan REA. Pendekatan REA ini menciptakan kondisi pembelajaran yang akan mendorong dan memfasilitasi anak untuk membangun kekuatan berpikirnya. Yang keempat, pendekatan Montessori merupakan mengoptimalkan seluruh kemampuan anak melalui stimulasi yang dipersiapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur pembelajaran anak. Di sini ada 5 prosedur pembelajaran anak. Yang pertama, pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ini materi pembelajaran yang disajikan langsung pada anak dan peserta didik langsung mengolahnya seperti menggunakan puzzle, melukis, dan lain-lain. Yang kedua, dilakukan pembelajaran secara berkelompok. Pembelajaran secara kelompok ini dilakukan oleh anak secara mandiri. Kecepatan dalam pembelajaran anak sangat ditentukan oleh masing-masing individu anak yang bersangkutan. Yang ketiga, pembelajaran individual. Pembelajaran ini bisa dalam kelompok besar dan kelompok kecil. Pembelajaran kelompok ini tidak diperhatikan kecepatan belajar individu karena setiap individu dianggap sama. Yang keempat, pembelajaran deduktif. Pembelajaran yang dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep kemudian mencari kesimpulan. Yang kelima, pembelajaran induktif. Bahan pembelajaran yang dipelajari dimulai dari hal-hal yang konkret secara perlahan anak
didik dihadapkan pada materi yang cukup rumit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Desinda Azhari dari NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran pada AUD dalam pembelajaran di kelas. Yang pertama yaitu metode bercerita. Metode cerita adalah kegiatan seseorang secara lisan untuk menyampaikan suatu hal kepada orang lain. Hal tersebut dapat berupa informasi atau hal lain seperti dongeng yang memiliki tujuan untuk menghibur. Bercerita dapat dilakukan dengan alat bantu media atau tanpa bantuan alat apapun. Yang kedua ada metode bermain. Metode bermain dapat memberikan kesempatan secara langsung bagi siswa untuk mempelajari suatu hal dengan merasakannya. Hal itu berbeda dengan perkembangan pembelajaran di ruang kelas yang lebih menonjolkan kegiatan kognitif. Meskipun begitu, metode bermain tidak serta-merta meninggalkan tujuan perkembangan kognitif anak. Metode ini hanya memandang bahwa belajar dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada anak untuk merasakan dan bermain dalam perannya di dalam akan lebih efektif dibandingkan cara lain. Yang ketiga ada metode proyek sederhana. Metode proyek artinya melakukan pekerjaan. Metode proyek dalam pembelajaran artinya memberikan pekerjaan kepada siswa untuk menyelesaikan suatu persoalan tertentu. Proyek ini dapat dikerjakan secara kelompok atau individu. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode proyek yaitu melakukan pengamatan terhadap warna-warna bunga, mewarnai gambar tumbuhan, dan menemukan benda yang berbentuk persegi, segitiga, dan lain-lain. Yang keempat ada karya wisata. Metode karya wisata merupakan kegiatan pembelajaran dengan mengamati dunia secara langsung yang meliputi manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang ada di lingkungan sekitar. Metode karya wisata memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengobservasi, mengamati, menemukan secara langsung dengan melihat objek yang mereka pelajari secara langsung. Yang kelima ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara menunjukkan. Dalam kegiatan pembelajaran di PAUD, guru menunjukkan proses melakukan sesuatu. Mengerjakan sesuatu itulah yang dimaksud dengan metode demonstrasi. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode ini yaitu cara menyapa orang yang lebih tua, cara membuat bentuk-bentuk dengan plastisin, dan cara menggambar sesuatu, dan lain-lain. Yang keenam ada metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode pembelajaran yang dilakukan guru dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswanya menjawabnya. Sebaliknya juga dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan guru menjawabnya. Yang ketujuh ada kerja kelompok besar. Metode kerja kelompok merupakan metode pembelajaran berupa penyajian materi yang disajikan dalam bentuk tugas yang diberikan kepada suatu kelompok yang terdiri dari beberapa siswa. Contoh dari tugas-tugas kerja kelompok besar yaitu membersihkan dan merapikan lingkungan kelas, membangun tenda bersama-sama dengan arahan dan petunjuk dari guru, dan lain-lain. Yang kedelapan ada pemberian tugas. Metode pemberian tugas adalah pemberian tugas belajar kepada anak. Tugas yang diberikan dapat berupa soal, materi untuk dipelajari, pekerjaan rumah, dan lain-lain. Tugas diberikan guru kepada siswa harus mengarahkan terhadap tercapainya suatu materi yang diinginkan untuk diselesaikan. Yang kesembilan ada presentasi dan cerita. Merupakan metode di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan informasi yang mereka miliki dengan cara bercerita. Kegiatan ini biasa dilakukan dengan memilih 2-3 anak untuk menceritakan pengetahuan mereka tentang topik tertentu. Dan yang terakhir ada metode Circle the Time atau lingkari kalender. Metode pembelajaran ini merupakan metode pembelajaran yang menggunakan kalender sebagai tema-tema pada materi pembelajaran. Guru menandai hari-hari besar yang ada di kalender dan selanjutnya menggunakannya sebagai tema pada pembelajaran yang ada di kelas atau luar kelas. Contohnya, Hari Pahlawan. Guru mengajak siswa untuk mengenal pahlawan. Terus Hari Kartini. Guru mengajak siswa untuk mengenakan kebaya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.